ngobrol. Ya, terus saya ngobrol. Lalu saya tanya ke mereka gitu loh. Yesus lahir di mana? Di Bethlehem. Oke. Terus tempatnya di mana? Di kandang domba. Terus saya bilang, mana ayatnya? Dia bingung. Nah, dari situ maka kita mau mempelajari mengapa bisa sampai Yesus dibilang kandang domba, lahir di kandang domba. Nah, saya undang teman-teman yang mau diskusi juga boleh, mau menambahkan juga boleh, karena saya yakin materi juga tidak sempurna. Teman-teman boleh masuk ke Zoom, ngobrol sama-sama sama kita, boleh diskusi juga nanti di akhir acara. Oke, kita mulai ya. Nah, saya mau tanya teman-teman yang di room ya. Menurut teman-teman ada nggak sih ayat yang menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba? Ada nggak ya? Siapa yang bisa jawab di room ini? Mungkin Pak Kodek, ada nggak Pak ayat dalam Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus lahir di kandang domba? Sepengetahuan saya tidak ada spesifik ayat itu. Bagaimana? Aduh, ayatnya dimakan domba kayaknya. Nah, apa yang Pak Kodek bilang itu sebetulnya adalah betul. Ya, jadi tapi bukan berarti tidak ada ayat yang menunjukkan bahwa Yesus lahir di kandang domba. Oke. Nah, minggu lalu tadi juga udah dibahas sama Pak Kodek, terima kasih. Waktu kita bahas Isa Al-Masih dan Yeshua HaMashiach itu sama atau beda? Saya sempat menyinggung bahwa tempat kelahiran Yeshua itu ada di Migdal Eder, menggenapi nubuatan di Mika. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut atau lebih dalam soal Migdal Edernya. Oke, teman-teman. Buat yang belum nonton, Isa Al-Masih dan Yeshua HaMashiach sama atau enggak, boleh cek. Ada di PHFM ada di Al-Hayat ada, dan ada juga di Benedictus Ictus juga ada. Oke. Saya akan mulai dari Lukas 2 ayat yang ke-7. Katakan begini. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Karena tidak ada lagi tempat bagi mereka di dalam rumah penginapan. Nah, kata palungan di sini saya warnain merah untuk memberikan highlight atau bold bahwa Yesus itu lahir di palungan loh. Palungan itu apa sih? Kita bisa cek. Ini adalah interlinearnya. Kata palungan itu atau in a manger dalam bahasa Inggrisnya itu dalam bahasa Yunani disebut patne ya. Patnai. Oke. Nah, kata ini arti dalam bahasa Inggrisnya adalah manger. Manger itu tempat makan atau tempat makan hewan. Lalu kita akan cek apakah dalam bahasa aslinya pun juga demikian. Saya ambil dari Bible Hub. Ini juga dikatakan bahwa tempat makan untuk cattle itu hewan ternak. Jadi ternyata Yesus itu lahir dan dibaringkan di tempat makan ternak. Oke. Nah, biasanya teman-teman yang Kristen akan merujuk ayat ini menunjukkan bahwa betul Yesus lahir di kandang karena ada tempat makannya. Ya. Nih. Nah, pertanyaan saya berikutnya adalah lalu di mana kandangnya? Ya, ada tempat makan hewan betul, tapi di mana kandang? Nggak ada. Biasanya juga berarti akan bilang begini, ada tempat makan hewan berarti kandang dong. Oh, ini typo, harusnya kandang. Ya, berarti kandang dong. Ya, saya bilang sih nggak juga ya. Tidak melulu ada tempat makan hewan pasti berarti kandang. Karena bisa jadi juga Yesus lahir di toko tempat makan hewan. Jadi dia toko yang menjual palungan gitu bisa juga. Tidak selalu tempat makan hewan berarti kandang. Nah, tapi apakah betul Yesus lahir di kandang
ini akan kita cek. Ya, jadi di mana Yesus lahir? Saya lebih suka mengatakan Yesus lahir di Migdal Eder. Buat teman-teman yang belum tahu apa itu Migdal Eder, kita akan belajar pelan-pelan. Nah, saya lihat Pak di chat Zoom, Pak Wainot Petra sudah ketik itu. Kuncinya palungan. Ya Pak. Nah, apa sih Migdal Eder? Atau apa itu Migdal Eder? Kita lihat. Nah, dalam Mika 4 ayat 8 dikatakan begini. Hai engkau, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Nah, apa itu? Kita coba lihat dalam bahasa aslinya ini dari Westminster ya, WLC. Nah, kata yang saya merahin itu adalah Migdal Eder. Dan dalam bahasa Indonesia disebut menara kawanan domba. Jadi Migdal Eder adalah menara kawanan domba yang ditulis dalam Mika 4 ayat 8. Nah, dalam ayat ini kita boleh lihat bahwa dikatakan gini, dan engkau, hai menara kawanan domba, hai bukit putri Sion, Sion itu artinya Yerusalem, kepadamu akan datang dan akan kembali pemerintahan yang dahulu, kerajaan atas putri Yerusalem. Berarti kepada Migdal Eder ini dan kepada Yerusalem akan datang kembali pemerintahan yang dahulu. Jadi pemerintahan akan kembali nih ke mereka. Nah, setelah kita tahu bahwa Migdal Eder ini sudah dalam Mika 4 ayat 8, kita lihat. Nah, ternyata Migdal Eder itu bukanlah sesuatu yang baru ada. Tapi Migdal Eder itu sudah ada sejak lama. Wilayah Migdal Eder, meskipun bangunannya nggak sama. Ada dalam Kejadian 30 ayat 21. Saya menggunakan terjemahan YK. Sesudah itu Yakub meneruskan perjalanannya, lalu memasang kemahnya di suatu tempat lewat menara Eder. Jadi menara Eder ini juga adalah Migdal Eder, sama aja Migdal Eder. Di sini Yakub menguburkan istrinya, jadi satu peringatan, dan nanti akan kita lihat. Nah, apa hubungannya Migdal Eder dengan kelahiran Yesus? Mengapa Yesus itu, saya suka untuk mengatakan Yesus lahir di Migdal Eder? Nah, karena Migdal Eder merupakan sebuah tempat yang nanti akan lahirnya Mesias. Kita bisa lihat dalam Targum Yonatan, Kejadian 35 ayat 21, dikatakan, and Jacob proceeded and spread his tent beyond the tower of Eder, and place from whence it to be. The King Messiah will be revealed at the end of the days. Dalam Targum Yonatan dia menambahkan komentari atau menambahkan tafsiran dia bahwa Raja Mesias itu akan muncul di Migdal Eder. Ya, perlu kita tahu, orang Kristen itu percaya Mesias itu raja, Mesias itu nabi, Mesias itu imam. Trimatra Mesias. Makanya kalau ada ayat yang mengatakan Yesus cuma utusan, ya kita percaya. Yesus cuma nabi, kita percaya. Karena ada Mesias raja, Mesias nabi, Mesias imam. Semuanya itu ada dalam Yesus. Nah, nanti kita belajar pelan-pelan. Tapi itu nggak topik hari ini. Targum ini saya ambil dari mana? Saya ambil dari sevaria.org/Jonathan_on_Genesis.35.21 tanda tanya lang sama dengan BI. Ya, jadi bisa dicek bahwa dalam Targum Yonatan mengatakan, ini satu tulisan kepala rabi mengatakan bahwa nanti Mesias itu akan muncul di Migdal Eder. Nah, menariknya begini. Targum Yonatan ini ditulis itu sekitar abad kedua setelah Masehi. Dan perlu kita tahu lagi, pada masa itu Yahudi yang masih Yahudi itu sangat keras menentang kekristenan. Sampai muncul konsili di Yamnia, bahkan mengeluarkan kutukan terhadap orang-orang Kristen. Nah, dalam kondisi yang keras itu,